Hai murid ibu kelas 2A, selamat pagi. Apa kabar nakku? Sehat-sehat kan? Semoga kita semua sehat ya nak. Rajin pakai masker dan kita harus menjaga kesehatan. Oke? Anak ibu kelas 2A, kita akan belajar kembali. Kita akan melanjutkan pelajaran kita ya nakku. Tema 4, sub 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 1 dan 2 ya nakku ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kebersihan di rumah. Nah, sekarang ibu bertanya, apa itu bersih nakku? Kita sudah tahu. Siapa bisa? Bersih adalah terhindar dari mana nak? Terhindar dari kotoran. Nah, apa pula itu sehat? Siapa bisa menjawab? Sehat adalah bebas dari kuman penyakit. Bebas dari kuman penyakit. Nah, sekarang kita buka dulu buku kita nakku, halaman 52. Pembelajaran 1. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan. Bermusyawarah mereka. Ini dia, bermusyawarah mereka. Mereka ini membicarakan tentang lomba pembersihan kelas. Nah, ini dia. Lomba kebersihan antar kelas. Ini dia. Ini mau dibicarakan mereka. Lalu mereka setuju semua untuk membersihkan kelas. Seperti kita misalnya nak, agar bersih kelas kita, kelas 2A, kita bergotong royong. Kita semua bekerja sama untuk membersihkan kelas kita. Ya kan nak? Lalu kalau kita membersihkan kelas kita, ada bahan yang kita gunakan. Tentu ada, ya kan? Apa yang harus kita gunakan nakku kalau kita membersihkan kelas kita yang dibicarakan mereka? Yaitu kemoceng, ini dia, kemoceng, serbet, kain pel, dan pas bunga. Itu yang kita perlukan untuk membersihkan kelas kita, agar kelas kita bersih. Anak ibu sekalian, mau nggak bersih? Tentu kamu mau. Nah, coba seperti ini nak, ayo berlatih. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-temannya? Yaitu yang diikuti mereka Pak. Mereka tadi apa nakku? Yaitu lomba kebersihan kelas. Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-temannya? Mereka semua bergotong royong atau mereka setuju untuk membersihkan kelas. Ya nak? Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Setuju nggak? Jawab sendiri anak ya. Tentu setuju. Nomor 4. Apa saja peralatan yang diperlukan mereka untuk membersihkan kelas ini? Apa peralatannya? Yaitu tadi ini dia, ya nak? Ini dia. Menurutmu, apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Apa gunanya maksudnya? Mereka membina persatuan dan mereka membina kekompakan satu dengan yang lain, ya nak? Seperti ini nak, coba kita lihat. Temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Contoh nakku, komoceng. Apa itu komoceng nakku? Yaitu pembersih debu. Apa itu kain pel? Kain pel adalah, ini dia, yang digunakan untuk mengeringkan apa? Mengeringkan lantai. Ini apa lagi nakku? Pas bunga. Untuk apa? Pas bunga. Untuk tempat bunga. Nah, semua ada bagian-bagiannya. Ini semua mengenai kebersihan. Kalau kelas kita bersih, hati kita bagaimana? Bangga. Kalau rumah kita bersih, bagaimana hati kita nakku? Ya tentu kita bangga atau senang. Apakah kamu itu senang kalau kotor? Apakah kamu itu senang kalau bajumu udah koyak-koyak dan tidak pernah dicuci? Tentu tidak senang. Anak ibu kelas 2A semua mau menjaga kebersihan ya.
Nah, lihat lagi nakku halaman 55. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Ini dia. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Tentu tahu. Apa ciri-ciri anakku kelas yang bersih? Sampah tidak ada yang berserakan. Bangku dan kursi disusun rapi. Itu dia ciri-ciri kelas yang bersih. Kelas itu juga wangi atau harum, tidak bau apa namanya itu, bau kencing ya anakku ya. Kita harus menjaga kebersihan. Oke, ini juga kita lihat ini nakku. Ini teman kita mempraktekkan menyapu. Ya, teman kita memperagakan gerakan menyapu lantai. Ini dia. Misalnya kita buat lain si Karolin ya. Si Karolin ini rajin untuk membersihkan lantai rumahnya. Dia memperagakan menyapu dengan gerakan atau dengan tarian ya. Berarti pandai ya anakku. Nah, begitu juga ini mereka memperagakan tarian. Bisa juga misalnya kita gunakan ini alatnya. Ini musiknya. Gendang, rebana, tamborin, tifah ya. Bisa kita gunakan ini sambil memperagakan ini. Kita pukul misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa kita buat nak. Kalau tidak ada ini, bisa juga kita buat ketukan dengan pulpen atau pensil. Bisa juga kita buat ini ya, yaitu dengan lagu membuang sampah ya. Apa itu misalnya lagu kita membuang sampah nakku? Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang ke tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang ke tempatnya. Bisa kita buat sambil menyapu nakku, seperti si Karolin ini ya. Ini teman kita si Karolin ini rajin. Jadi kalau nggak ada musik seperti ini, bisa kita buat dengan ketukan pulpen ya. Bisa kita buat dengan ini botol aqua ya anakku ya. Udah mengerti semua? Oke, kita lanjut ya nak. Perhatikan kembali gambar gendang dan sifa di atas. Ini dia gendang, ini sifa ini. Dinding gendang berbentuk pola segitiga. Ini dia segitiga ya anakku. Ini dia segitiga. Nah, kita sudah mengetahui kalau segitiga, ini dia anakku. Kalau segitiga, berapakah sisinya? Berapa anakku? Berapa pula sudutnya? Berapa pula titik sudutnya? Siapa bisa menjawab? Anak ibu semua pasti sudah pintar, sudah mengerti. Dan begitu juga ini ya. Ini dia 1, 2, 3, 4. Ini apa nakku? Layang-layang. Nah, beda sisi layang-layang dengan segitiga. Kalau sisinya ini berapa nakku? 4. 1, 2, 3, 4. Kalau sisinya ini 3 nakku. 1, 2, 3. Ya nakku ya. Tapi ini semua termasuk bangun datar. Kemarin kamu sudah menggambar bangun datar, semua pintar, semua ponten 100 ya nak ya. Nah, kita perhatikan juga ini nakku. Ada yang segitiga dan ada yang segi 4. Di bangun datar ini yang di sini semua ada segitiga, ada segi 4. Bisa kita kelompokkan. Kita kelompokkanlah dulu yang mana yang segitiga ya, tentu 1. Lihat nakku 1, 2, 3, 4. Nah ini termasuk segitiga 1, 2, 3, 4 ya kan. Atau kita bilang ini B, F, H, D. Nah ini dia 1, 2, 3, 4. Yang mana segi 4? Yang mana segi 4 nakku? Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ini segi 4. Ini adalah segitiga. Bisa kita kelompokkan. Tapi itu semua termasuk bangun
bangun datar. Beda juga loh sisinya. Beda juga nanti titik sudutnya. Kalau segitiga dengan segi empat tidak sama sudutnya, banyaknya ya anakku ya. Sisinya juga tidak sama. Tapi ini semua termasuk bangun datar. Oke anak ibu. Nah, anak ibu sekalian sudah mengerti. Nah, di sini dibuat sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Sikap yang harus kita miliki masing-masing agar tercipta kerukunan di sekolah. Tentu mau berbagi dengan teman, ya, mau berbagi dengan teman anakku. Saling memahami, saling menyayangi, saling menghormati. Tidak boleh mengejek teman. Di rumah juga begitu kamu. Biar tercipta kerukunan di rumah antar keluargamu. Saling memahami satu dengan yang lain. Saling memaafkan ya anakku ya. Nah, anak ibu kelas 2A, sampai di sinilah dulu penjelasan ibu pada hari ini. Salam sehat dari Ibu Situmorang. Terima kasih.